Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 587. Inilah jawaban yang sangat dibutuhkan Ye Tianzong. Asal-usul pihak lain tidak diketahui, tapi dia tahu situasinya dengan baik. Faktanya, tidak peduli betapa keras kepala dia sekarang, setidaknya jika Ye Tianzong mengamati, pasti ada seseorang di belakangnya. Dia begitu ceroboh, dan dia tidak mengerti apa yang dia lakukan, apalagi setelah beberapa tekanan sederhana darinya, dia langsung menyerah. Ini bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan oleh ahli biasa, tentu saja tidak mungkin seorang ahli sejati bisa begitu sembrono dan sendirian. Mungkin, dia dihasut oleh orang lain dan sengaja datang ke sini untuk menguji. Mungkin, dia ingin mendapatkan beberapa manfaat mendasar dari Tuan tidak dikenal melalui metode ini. Oleh karena itu, dalam artian dia dihadang oleh petugas keamanan tersebut. Bukan karena Tuan tidak dikenal dan yang lainnya tidak punya strategi, tapi hal seperti ini terjadi sepanjang hari. Jika ada yang ingin menerima resepsi secara langsung, lalu dia sibuk sepanjang hari, jadi dia pasti sibuk sampai mati. Dapatkan informasi dari pihak lain. Gunakan ini untuk menghilangkan kekhawatiran Anda. Jika memungkinkan, kami juga akan mencari tahu siapa dalang di balik layarnya. Benar-benar menakutkan. Dia mengetahui informasinya dengan sangat menyeluruh. Ini adalah situasi yang belum pernah dia temui sejak dia bergabung dengan tentara. Dia harus cukup memperhatikannya. Sekarang, mendengar pertanyaan Ye Tianzong. Adik-adik di sekitarnya semua memandang Ye Tianzong dengan kagum. Orang ini tampaknya sangat metodis dari hanya mencoba yang terbaik hingga kini bersiap. Maju selangkah demi selangkah, tidak gegabah atau melangkahi, nampaknya semuanya terencana dengan baik. Pandangan semua orang terhadap dirinya juga mengalami perubahan mendasar secara halus. Xiao Yaozi dan saudara Wang semakin puas dengan penampilan Ye Tianzong. Saya berharap dia bisa bekerja keras dan mendapatkan apa yang diinginkannya, jika tidak, semua usaha sebelum dan sesudahnya akan sia-sia. Ya, aku bilang ha. Pemuda misterius saat ini benar-benar ketakutan oleh Ye Tianzong. Faktanya, dia datang ke sini hanya untuk mengambil sepotong kue. Terlebih lagi, ketika dia berangkat, seseorang bersumpah kepadanya bahwa selama dia mengungkapkan informasi tersebut, dia akan dapat memperoleh cukup perhatian. Awalnya, semuanya berjalan sesuai rencana dan berkembang dengan sangat baik, tetapi siapa yang tahu bahwa Cheng Yaojin akan keluar di tengah jalan, dan dia memahami situasinya lebih baik daripada dirinya sendiri. Melihat penampilan pihak lain saat ini, sepertinya dia tidak akan menyerah sampai tujuannya tercapai. Saya tidak akan menyebutkan nama asli saya. Lagi pula, orang-orang di luar memanggil saya Jindan. Saya berasal dari pinggiran kota Lincheng. Saya biasanya hanya menganggur dan tidak memiliki pekerjaan serius. Suatu malam, saya tidak sengaja menyelamatkan, saya bertemu dengan seorang orang tua mabuk. Dia pikir saya merasa sangat baik, jadi dia berkata bahwa dia akan memberi saya semacam kesempatan dan memberitahu saya semua informasi tentang Ye Tianzong. Dia juga menunjuk saya untuk datang ke sini hari ini dan selama saya berbicara dengan keras di sini saya mungkin sedikit menderita karena berteriak, tetapi saya pasti bisa mendapatkan wawancara dengan Tuan tidak dikenal. Jika pihak lain ingin menyelesaikannya, maka saya dapat memberikannya kepada saya sebanyak yang saya mau, seperti uang, rumah, wanita cantik, del. Ini adalah kebenarannya. Telur emas tidak memiliki struktur virtual apapun. Setelah dia selesai berbicara, dia mengangkat kepalanya dan menatap Ye Tianzong, takut pihak lain akan curiga. Jika dia tidak mempercayainya, maka dia tidak yakin apakah dia benar-benar bisa meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Dan sekarang, setelah mendengar jawaban pihak lain, Ye Tianzong tidak bertindak terburu-buru, tetapi berpikir keras. Dia mengamati pihak lain dengan cermat, dan pada dasarnya dia yakin bahwa pihak lain tidak berbicara omong kosong. Lagi pula, jika seseorang berbohong, perkataan dan perbuatannya pasti akan sangat berbeda dengan orang normal. Sekarang, ini soal isi informasinya. Secara tidak sengaja, seorang lelaki tua terselamatkan, dan lelaki tua ini seharusnya menjadi penghasut yang mengetahui identitas Ye Tianzong di balik layar. Pihak lain secara khusus menegaskan, ia harus menunggu hingga hari ini untuk melapor, bertepatan dengan kedatangannya di ibu kota provinsi dan pemeriksaan lanjutan ke desa di kota tersebut. Namun, pihak lain tahu bahwa informasinya benar, tetapi datang ke desa di kota hanyalah perpindahan sementara.
Jika bukan karena Ren Yurou datang ke sini, dia pasti tidak akan bisa. Ren Yurou. Mungkinkah pihak lain mengetahui keberadaan Ren Yurou dan mengaturnya secara khusus? Ketika Ren Yurou datang ke ibu kota provinsi, serangkaian acara sebelum dan sesudahnya semuanya diatur oleh tuannya. Kalau begitu orang tua ini pasti ada hubungannya dengan tuannya, bukan? Bagaimana dengan itu, saudaraku, bisakah kamu melepaskanku? Aku sangat gatal. Apa terburu-buru? Ini baru pertanyaan pertama. Ada pertanyaan lain yang ingin kutanyakan padamu. Ye Tianzong kembali sadar. Meskipun semua ini hanya tebakannya sendiri, itu telah membuat Ye Tianzong merasakan krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya. Jika itu hanya untuk dirinya sendiri, maka dia akan sendirian dan akan menerima semua orang yang datang. Tidak peduli monster dan monster apa yang dia temui, dia akan dapat mengambil semuanya sesuai perintah. Namun jika melibatkan keluarga dan teman Anda, terutama Ren Yurou, faktor ini tidak terlalu bisa dikendalikan. Apalagi jika Anda mempertimbangkan satu hal dan kehilangan yang lain, ini adalah situasi yang buruk, dan Anda harus mempertimbangkannya dengan hati-hati. Oleh karena itu, Ye Tianzong menarik napas dalam-dalam, memandang ke pihak lain, dan berkata dengan sungguh-sungguh, untuk pertanyaan kedua, beritahu saya, orang tua itu, beritahu Anda informasi tentang Ye Tianzong, apalagi yang dia ketahui, berikan saya semuanya informasinya, katakan semuanya. Ingat, untuk setiap kata. Saya baru saja mengamati bahwa ketika Anda berbicara, kelopak mata Anda tidak berkedip, dan nada bicara Anda cukup lancar dan jelas. Sepertinya konsep berbohong itu tidak besar, tetapi sebagai pertanyaannya berlanjut masuk lebih dalam, jika Anda menyembunyikan sesuatu, saya akan segera mendeteksi reaksi abnormal yang Anda tunjukkan. Terlebih lagi, hanya ada satu kesempatan. Begitu saya mengetahui bahwa Anda telah melakukan kesalahan, maka saya minta maaf, semua kesalahan Anda sebelumnya usahamu akan sia-sia. Kamu akan meleset dari sasaran. Ya, anak ini benar-benar menakutkan. Hanya dengan beberapa kata, seolah-olah Gunung Tai menekannya. Dia begitu tertekan hingga dia tidak bisa bernapas sama sekali. Awalnya aku berpikir untuk menyimpannya sedikit, tapi bagaimanapun juga, saya punya beberapa kartu as. Sangat mudah untuk menjalani kehidupan yang baik, tetapi sekarang tampaknya jika Anda tidak mengatakan yang sebenarnya, hidup Anda mungkin tidak terselamatkan. Saya memang terlalu muda. Dia selalu merasa sedang digunakan sebagai senjata. Apa? Kakak laki-laki ini, lelaki tua itu memberitahuku banyak informasi tentang Ye Tianzong. Singkatnya, ada 3 aspek. Yang pertama adalah identitasnya. Tampaknya identitasnya adalah Panglima tertinggi wilayah utara. Panglima tertinggi memiliki puluhan juta tentara. Dia adalah dewa tentara. Dia tak terkalahkan dan tak terkalahkan. Bagaimanapun, dia sangat hebat. Dan kali ini, setelah dia pensiun, dia kembali ke Lin Cheng, dan sepertinya dia juga mendirikan semacam grup Zongheng, dan sekarang telah secara berturut-turut merekrut 5 chaebol besar, berharap untuk bersaing dengan Guild Chaebol. Ini adalah identitas dan penyamarannya. Brengsek. Xiao Yaozi sangat ketakutan hingga dia hampir kencing setelah mendengar ini. Dia, yang dikatakan berseru Bai Xiao Sheng, tentu tahu betul seberapa tinggi komandan wilayah utara. Adapun Tuan Ye di depannya, Wan Songwei telah memperkenalkannya sebelumnya, dia adalah Ye Tianzong. Sekarang pihak lain telah menjelaskan bahwa mereka ada di sini untuk menimbulkan masalah baginya, jadi itu dijamin benar. Saya tidak mengharapkannya, saya tidak mengharapkannya. Meskipun dia sudah curiga di dalam hatinya, Tuan Ye di depannya memiliki keterampilan luar biasa dan senjata yang agung, dan dia pasti yang terbaik di antara manusia. Namun, pikirannya masih terlalu kecil dan dia tidak berani berpikir lebih dalam. Sekarang dia mendengar apa yang dikatakan telur emas ini, dia adalah panglima tertinggi di utara. Luar biasa. Bodoh sekali. Namun, Saudara Wang, yang juga mengetahui nama Komandan Utara, merasa bahwa orang sedang berbicara omong kosong dan tidak masuk akal. Dia segera mencibir dan berkata dengan nada meremehkan, saya berkata bahwa Anda, Komandan Wilayah Utara, tidak melakukan apa-apa. Benarkah? Orang tua yang jahat bisa mengetahui detail panglima tertingginya. Anda membual bahkan tanpa membuat rancangan. Baru saja saya melihat Anda serius, dan sekarang Anda berbicara omong kosong dalam sekejap mata. Apakah kamu yakin aku akan menamparmu sampai mati? Oh tidak, seharusnya aku menggelitikmu dan membuatmu tertawa sampai mati. Bab 588. Ngomong-ngomong soal. Saudara Wang segera menjadi marah dan mengedipkan mata pada adik laki-laki di sebelahnya, orang lain mengerti dan hendak bergegas.
Telur emas itu sangat ketakutan sehingga sebelum bisa mengambil tindakan apapun, telur itu diblokir oleh Ye Tianzong dengan satu tangan. Orang-orang ini telah dilatih secara profesional, dan mereka mudah beradaptasi terhadap perubahan. Mereka juga tangguh dalam pertempuran. Oleh karena itu, kekuatan bertarung mereka sendiri sangat kuat. Tapi siapa tahu, kedua pemuda ini dibuka oleh Ye Tianzong sebelum mereka sempat mendapatkan dekat dengan telur emas. Tidak terlalu bertenaga, namun menggunakan kelembutan untuk mengatasi kekuatan. Akibatnya, kedua adik laki-laki tersebut tidak mempunyai ruang untuk bereaksi dan langsung terjatuh ke tanah. Ledakan. Suara yang tajam, enak di telinga. Ye Tianzong mengalihkan pandangannya, menatap mereka dengan dingin, dan memarahi, ketika saya menginterogasi orang, saya tidak ingin diganggu. Selama menurut saya tidak ada masalah besar, orang lain tidak boleh datang dan ikut campur. Jika tidak, konsekuensinya akan menjadi risiko Anda sendiri. Petik 2. Anda. Kedua adik laki-laki itu sangat marah dan ingin segera bangun untuk menimbulkan masalah bagi Ye Tianzong, namun mereka menemukan bahwa kekuatan fisik mereka sepertinya terkuras seketika dan mereka tidak dapat bangun. Ketika saudara Wang melihat pemandangan ini, dia menjadi semakin yakin bahwa yang disebut interrogator, pakar Xiaoye, jelas bukan orang biasa, setidaknya bukan orang seperti dirinya yang bisa mengatasinya. Jadi, saudara Wang menarik napas dalam-dalam dan mengedipkan mata pada kedua adik laki-laki itu, meminta mereka untuk tenang. Kemudian dia tersenyum sepenuh hati dan berkata dengan keras kepada Ye Tianzong, "Haha, pakar Xiaoye, mereka hanya mengikuti. Apakah Anda bercanda? Para ahli seperti Anda, saya telah bertemu banyak orang di masa lalu yang sangat gigih. Kami bersikap kasar. Lalu lanjutkan saja. Lanjutkan saja. Kami tidak akan mengganggu Anda. Namun, jika terjadi sesuatu nanti, jika Anda punya instruksi, beritahu saja mereka, dan kami pasti akan bekerja sama sepenuhnya." Ngomong-ngomong soal, saudara Wang mengambil satu langkah lebih dekat ke Xiao Yaozi dan berkata serendah mungkin, "Saudara Xiao Yao, ahli macam apa yang Anda undang? Saya pikir metode interogasinya sangat istimewa. Mari kita tidak membicarakannya. Setidaknya untuk kekuatan bertarung ini, setidaknya aku malu pada diriku sendiri. Siapa dia? Apa hubungannya denganmu? Kenapa kalian berdua datang ke sini kali ini? Saya hanya mengikuti perintah Tuan Leng. Dan dia ahli interogasi. Dia mungkin sudah lama berada di medan perang, jadi dia pasti punya kemampuan tinju, kan? Sebenarnya, jangan terlalu banyak berpikir. Bukan karena Xiaoye terlalu kuat, melainkan karena kamu terlalu lemah. Saya pikir kamu perlu memanfaatkan kesempatan ini untuk belajar dengan giat dan berusaha meningkatkan kemampuan bisnismu. Jika tidak, kamu juga akan, aku tidak tahu hari apa dia akan digantikan oleh seseorang yang lebih kuat, mengerti? Awalnya, Xiao Yaozi berniat mundur kapan saja. Namun, seiring berjalannya waktu, masalah ini semakin dalam, terutama setelah melihat kemampuan mengejutkan Ye Tianzong. Xiao Yaozi ini tidak bisa dikatakan melayang, tapi setidaknya dia memiliki tingkat kepercayaan diri tertentu, bahkan nada suaranya kini terasa menunjuk ke negara. Dia dulunya adalah orang yang serba bisa, selalu berusaha menyenangkan semua orang yang dia temui, tapi sekarang, dialah yang menjilat wajahnya dan tertawa main-main dengannya. Sejujurnya, perasaan ini sangat bagus. Kata-katanya sangat kasar di telinga saudara Wang. Namun, kini dia tidak punya solusi bagus lainnya. Saya mendapat dukungan Tuan Leng. Ada pakar seperti pakar Xiaoye yang bertugas. Di matanya, dia hanyalah karakter kecil. Terus terang, sebenarnya merupakan suatu kehormatan bisa tinggal di sini dan menonton. Dia bukan orang bodoh dan sudah mendengar maksud tersembunyi dari kata-kata Xiao Yaozi. Yang terbaik baginya adalah melayani pihak lain dengan baik, jika tidak, jika dia melaporkan semua kekuatan bertarungnya dan hal-hal lain kepada Tuan Leng, dia tidak hanya tidak akan dapat bertahan hidup, tetapi setidaknya jika dia ingin terus bekerja di mansion. Harapan bahwa saya bisa membuat masa depan yang baik di sini pasti pupus. Jadi, setelah beberapa pemikiran sederhana, saudara Wang mengambil keputusan. Kamu harus melayani Xiao Yaozi dengan baik, meskipun kamu tidak mau melakukannya. Kamu harus menundukkan kepala saat berada di bawah atap. Sejak saat itu, kata-katanya adalah perintah. Apapun yang dia minta, saya lakukan. Jika Anda memeluk paha ini erat-erat, Anda akan punya cara untuk bertahan hidup di masa depan. Pada saat ini, setelah beberapa transaksi sederhana, Wang dan adik-adiknya pada dasarnya menahan keinginan mereka untuk pindah. Pada saat ini, Ye Tianzong menoleh, melihat lebih dekat, menatap telur emas, dan berkata,
dalam dua pertanyaan pertama Anda, saya telah mengamati bahwa Anda pada dasarnya tidak berbohong, dan sikap Anda juga sangat jujur, jadi, kamu jangan khawatir, aku akan melindungimu. Lalu, ada pertanyaan ketiga dan terakhir. Setelah mengatakan yang sebenarnya, kamu tidak perlu pergi menemui bos di sini, tapi aku berjanji, kamu akan tetap di sini, aku akan memberi Anda kepuasan dan penjelasan yang sangat baik. Kepuasan dan penjelasan. Jindan tidak berani sepenuhnya yakin dengan pernyataan Ye Tianzong yang meremehkan saat ini. Beberapa saat berawan dan cerah, dan beberapa saat angin sepoi-sepoi dan berawan. Saya merasa orang ini memiliki temperamen yang aneh. Saat berhadapan dengan orang seperti ini, saya tidak tahu bagaimana perahunya terbalik di selokan. Dia masih tidak bisa bertindak terlalu tergesa-gesa. Dia menarik napas dalam-dalam dan bertanya ragu-ragu, "Saudara ini, saya benar-benar tahu bahwa saya salah sekarang. Saya tahu bahwa tidak ada yang namanya kue gratis di dunia. Ketika saya datang ke sini hari ini, aku melangkah ke kolam naga dan sarang harimau. Aku mencari kematian sendirian, tapi aku. Sudah kubilang, kamu tidak perlu takut. Anda datang ke sini hari ini dan berpura-pura melakukan banyak hal. Permintaan terakhir Anda hanyalah untuk mendapatkan lebih banyak kekayaan dari bos di sini, dan saya dapat memenuhi semua ide Anda. Jika saatnya tiba, saya akan memberi Anda uang, nona, dan bahkan harta benda. Mulai sekarang, kamu bisa menjalani hidup damai. Mungkin kamu tidak percaya sekarang, tapi itu tidak penting. Yang penting kamu bekerja sama denganku sekarang. Itu saja." Meskipun Jindan merasa bahwa ini adalah permainan demi permainan oleh pihak lain, berharap mendapatkan lebih banyak informasi darinya dan dengan demikian mengambil tindakan yang bijaksana, inisiatif tersebut sekarang ada di tangan pihak lain, dan satu-satunya hal yang dapat dia lakukan adalah mengatakan yang sebenarnya. Lagi pula, jika dia tidak menghentikannya tepat waktu, kemungkinan besar dia akan mati sekarang. "Baiklah, aku akan mendengarkanmu. Tanyakan saja. Aku pasti akan memberitahumu semua yang aku tahu. Telur emas adalah segalanya atau tidak sama sekali." Adik-adik lainnya sudah siap. Xiao Yaozi dan saudara Wang semakin penasaran dengan petunjuk apa yang diharapkan Ye Tianzong dari telur emas ini. Pertanyaan pertama adalah, dapat diandalkan. Masalah kedua adalah bahwa ini tidak masuk akal. Dan dia bisa terus mempercayai orang lain, harus dikatakan bahwa pikiran orang tersebut terlalu aneh dan tidak mungkin ditebak. Pertanyaan ketiga sangat sederhana. Orang tua yang Anda sebutkan pertama kali meminta Anda datang ke sini untuk menimbulkan masalah dan kemudian berjanji kepada Anda. Dia pasti telah melakukan banyak hal karena ingin mendapatkan sesuatu. Mungkin kamu hanya sedang digunakan, seharusnya tidak mungkin untuk mengetahui semua informasinya, tapi kamu harusnya mengetahui sebagian besar isinya, jadi beritahu aku angan-angan macam apa yang orang tua ini rencanakan. Bersambung. Nantikan bab selanjutnya bosku.